Gotta get up, gotta face all the storms we're up against. Stand up, moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Mari kita satukan hati kita bersama-sama. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami boleh diberikan kesempatan Tuhan, untuk kami boleh datang ke bait kudus-Mu, untuk kami boleh membawa yang terbaik. Kami boleh membawa persembahan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak terima segala sembah kami. Kami rindu Tuhan, merasakan hadirat-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Mari sama-sama. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu
Bapa, pegang tangan kami. Bapa, kami rindu selalu akan hadirat-Mu, berada dekat-Mu, melihat senyum-Mu. Bapa, ku mengasihi. Sama-sama katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagi hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa sekali lagi sama-sama katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Sama-sama katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan, membawa kesembuhan, membawa kesembuhan, membawa kesembuhan, membawa kesembuhan. Yes. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Hadirat-Mu yang kurindukan, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan membawa kedamaian. Saat kita berada dalam hadirat Tuhan, akan ada kesembuhan. Saat berada di hadirat Tuhan, ada kelepasan. Dia Allah yang luar biasa, Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kita semua. Mari tinggikan Dia, sembah Dia, sembah. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Bapa kami yang setia. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu dalam hadirat-Mu.
Engkau luar biasa, Bapa yang baik, selamanya Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Diutus Bapa-Ku. Sekali lagi katakan Roh. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
kami menyembah-Mu Tuhan. Kuasa-Mu bekerja bagi setiap kami. Amin. Kami percaya di saat kami memuji Engkau Tuhan, mengundang Roh-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu sanggup memulihkan setiap kami. Kami yang sakit Engkau sembuhkan. Kami yang kekurangan Tuhan Kau membuat hati kami berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan. Shagaramashi-karanamo. Sembah Dia, sembah Dia. Shikararamashararamo. Kami percaya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja. Curahkan Roh-Mu Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu. Ketika hatiku haus kepadamu Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Ketika jiwaku haus kepadamu Tuhan, Engkau selalu menghampiri kami terlebih dahulu. Ketika kami rindu padamu Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu dalam hadirat-Mu. Biar tinggi gunung ku daki, hanya Yesus yang ku cari. Seluas samudra ku seberangi, ingin ku dapatkan kasih-Mu. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu dalam hadirat-Mu. Biar tinggi gunung ku daki, hanya Yesus yang ku cari. Seluas samudra ku seberangi, ingin ku dapatkan kasih-Mu. Ku rindu, hatiku merindukan-Mu. Ku rindu, hanya Yesus Bapa-Ku. Aku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu dalam hadirat-Mu. Biar tinggi gunung ku daki, hanya Yesus yang ku cari. Seluas samudra ku seberangi, ingin ku dapatkan kasih-Mu. Ku rindu, hatiku merindukan-Mu. Ku rindu, hanya Yesus Bapa-Ku. Ku rindu,
hatiku merindukanmu. Ku rindu, hanya Yesus Bapakku. Yesus Bapakku, hanya Yesus Bapakku. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sama-sama katakan ku sembah. Aku sembah, kami sembah Engkau. Ku sembah, hanya Engkau yang ku sembah. Ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah Engkau Yesus, kami sembah. Sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sekali lagi ku sembah. Hanya Engkau yang kami sembah, Yesus Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kau Tuhan, kami menyembah-Mu. Kau ku sembah, Kau ku sembah.
sembah Dia, katakan aku sembah, aku sembah. Ya Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah. Tuhan, kami sembah Kau. Aku sembah, aku sembah, aku sembah. Sekali lagi sama-sama katakan aku sembah. Menyembah Engkau Yesus. Ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sungguh besar Kau ku sembah. Hanya Kau yang ku sembah. Kau Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sekali lagi ku sembah Kau. Kami umatmu menyembahmu, besarkan Dia, agungkan Dia. Haleluya, haleluya. Sungguh kekuatanku, juru selamat. Kami sembah, terima kasih Tuhan. Engkau besar, Engkau mulia, kuasa. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah. Itu sebuah kemurahan cinta kasih-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Kami bisa mengekspresikan kebaikan-Mu. Dan kami bisa mengucapkan syukur atas kasih-Mu. Kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Agar setiap kami, karakter kami
dipulihkan, direstorasi, dibentuk supaya menjadi karakter seperti Kristus. Bajak tanah hati kami agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh berbuah 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Shalom. Saya percaya firman Tuhan itu dahsyat. Pada saat kita mengucapkan firman dengan iman yang teguh, saya pastikan saudara akan mengalami pemulihan. Saudara akan mengalami mujizat. Mari jadikan gaya hidup saudara mendeklarasikan firman Allah. Katakan dengan sebelahmu, katakan dengan anggota keluargamu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan semuanya pasti berhasil dan beruntung. Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema keluarga ibadah beroleh damai sejahtera. Maka dari itu saudara, mari kita merenungkan tema dari ibadah dan damai sejahtera. Berapa banyak orang pada akhir zaman ini menginginkan damai sejahtera, tetapi dia tidak mengenal bahwa ibadah itu adalah kunci untuk mendapatkan damai sejahtera. Dan saudara, berapa banyak di dalam kehidupan kami, saudara dan saya, banyak keluarga yang kehilangan damai sejahtera. Karena tanpa kita mengerti bahwa ibadah itu menentukan keluarga kita menikmati damai sejahtera. Mari kita buka di dalam kitab Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap dengan perikop perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka mengisi sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui, ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara, saya mau mengajak saudara untuk merenungkan berapa banyak di dalam kehidupan kita, kita kerap kali ingin hidup di tengah-tengah keluarga dengan damai sejahtera. Kunci dari damai sejahtera itu adalah ibadah. Tetapi berapa banyak di dalam kehidupan kita, kita sering tidak menghargai ibadah.
Ibadah itu berada di mana-mana. Di mana kita berada, kita bisa melaksanakan ibadah, terutama di keluarga kita. Saudara yang terkasih, setiap orang Kristen ingin hidup sukses. Ingin hidupnya berkemenangan. Setiap orang Kristen ingin hidup sukses dan bahagia. Kebanyakan orang Kristen selalu mengkonotasikan bahwa kesuksesan itu harus kaya. Dan kalau kaya, keluarganya pasti bahagia. Saudara, padahal sukses dan bahagia yang sejati adalah sesuatu yang berbeda. Bahkan bertolak belakang, saudara. Survei membuktikan bahwa orang kaya belum pasti bahagia. Karena banyak orang kaya rumah tangganya tidak ada damai sejahtera. Yang mana selalu berseteru, berselisih. Baik antara suami dan istri. Atau anak-anak cenderung berontak kepada orang tua. Saudara, inilah sedang terjadi pada akhir zaman ini. Banyak rumah tangga yang kaya tetapi tidak menikmati damai sejahtera. Padahal damai sejahtera itu bisa dinikmati kalau saudara mengerti esensi ibadah. Pada awalnya saudara, manusia saat masih miskin, misinya mencari uang dengan membanting tulang untuk menjadi kaya agar bisa membahagiakan istri dan anak-anaknya. Tetapi setelah kaya, kehidupannya selalu bertengkar. Mengapa saudara? Tanpa disadari bahwa kekayaan itu bukan adalah sebuah kunci untuk mendapatkan damai sejahtera. Mereka hidup di dalam keegoan. Mereka hidup di dalam kesendirian. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Padahal pada awalnya mereka mencari uang dengan misi untuk membahagiakan istri dan anak-anaknya. Pada akhir zaman ini, kita harus sadar bahwa iblis sedang bekerja keras, membuat jerat-jerat agar setiap orang Kristen terjerat. Supaya orang Kristen tidak bisa menikmati damai sejahtera. Dan iblis sedang merancang untuk menjatuhkan setiap orang Kristen. Dimulai dari mana? Keluarga. Dan setiap keluarga yang lengah di dalam ibadahnya, maka dia akan kehilangan damai sejahtera. Pada waktu dia kehilangan damai sejahtera karena ada perselisihan, perseteruan, maka rumah tangganya tidak ada hadirat Allah. Maka kehidupannya menjadi kering, tidak ada sukacita lagi, tidak ada damai sejahtera, yang ada hanya keegoan dan keegoan. Saudara, tanpa kita sadari bahwa iblis sedang bekerja keras. Dia membuat jerat-jerat supaya setiap rumah tangga mengalami persoalan demi persoalan. Yang belum bisa diselesaikan. Tanpa mereka sadari bahwa rumah tangga yang harusnya bisa menikmati damai sejahtera, bisa berhubungan secara vertikal dengan Allah, bisa berhubungan secara horizontal dengan sesamanya, saling mengasihi, saling menghormati, saling melindungi, saling menguatkan, saling mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan. Tetapi justru dalam kekayaan mereka kehilangan hubungan dengan Allah. Apa jerat yang membuat mereka putus hubungan dengan Allah? Iblis sedang membuat 4 jerat. Yang pertama jerat materialisme. Materialisme ini adalah orang dibuat menjadi bergairah untuk mencari kekayaan,
dan tidak ada ujungnya. Dan semua itu orang menjadi orang yang selalu mengukur sesuatu dengan materi. Dan mereka lebih menghargai materi daripada keluarga. Menghargai materi daripada damai sejahtera. Dan setelah materialisme kita selalu mengejar sampai kita tidak pernah ada ujungnya. Dan tidak pernah puas manusia untuk mengejar kekayaan demi kekayaan. Kerap kali kita tidak mengerti bahwa itu adalah jerat. Sehingga kita kalau fokusnya hanya untuk mencari kekayaan, maka kita akan meninggalkan nilai-nilai damai sejahtera di tengah-tengah keluarga. Tidak cukup jerat materialisme. Iblis sedang membuat jerat individualisme. Kalau di tengah-tengah keluarga kita dibuat menjadi keluarga, anggota keluarga yang egois. Suami egois, istri egois, maka anaknya menjadi korban, saudara. Dan jerat ini sangat bahaya. Tidak cukup jerat ini, saudara, ada lagi jerat skeptis. Apalagi dengan kemajuan teknologi, mereka lebih percaya dengan teknologi daripada kuasa Tuhan. Seolah-olah itu semuanya hanya kalau ada mujizat hanya kebetulan atau teknologi. Yang keempat, saudara, jerat itu paganisme, yaitu pemberhalahan. Kita tidak sadar di dalam keluarga kita lebih senang dengan kesendirian, dengan gadget-gadget kita. Saudara bisa dibayangkan ke dalam rumah tangga kita dipisah-pisahkan oleh gadget. Sehingga kita tidak ada persekutuan, kita tidak ada hubungan secara horizontal. Sudah kita tidak peduli dengan orang lain, kita hanya peduli dengan gadget kita. Begitu pagi bangun kita terpikir bagaimana caranya. Kita menjawab WA kita cari informasi. Kita lebih mementingkan gadget kita daripada kita mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan dengan memberi kita nafas. Manusia itu tidak sadar begitu bangun dikasih nafas dengan Tuhan. Coba kalau kita kehilangan nafas, maka kita tidak akan mengalami kehidupan. Maka dari 4 jerat yang dikatakan materialisme, individualisme, skeptis, paganisme, itu yang dibuat oleh iblis untuk menjerat kita agar kita bisa dikendalikan oleh mereka. Sehingga kita hidup dalam kemunafikan. Dan kita hidup dengan wajah yang ditutup oleh topeng. Sehingga kita tidak bisa menyatu, manunggal dengan Allah. Maka saudara, banyak sekali gereja-gereja Tuhan. Saudara dan saya itu gereja-gereja Tuhan. Mengalami kelumpuhan rohani. Yang seharusnya kita bisa menaklukkan bumi. Tetapi kenyataannya kita jadi bulan-bulannya si iblis. Dari satu kekalahan menuju ke kekalahan yang lain. Sehingga kita tidak bisa mampu menikmati mujizat. Kita tidak berdaya menghadapi masa-masa sukar. Kita selalu mencari kekuatan-kekuatan yang di luarnya Tuhan. Kita masih mengandalkan manusia. Kita menggunakan kekuatan kita. Dan akhirnya tetap menjadi orang yang gagal. Karena tidak bisa menikmati damai sejahtera. Dan banyak orang Kristen memiliki parameter yang salah. Bahkan jika dia diberkati dan menjadi kaya, maka kerohaniannya pasti benar di hadapan Tuhan. Dia merasa kalau dia sudah diberkati luar biasa, dia menganggap bahwa dirinya pasti benar di hadapan Tuhan.
Ternyata saudara, banyak orang Kristen yang kaya tetapi keluarganya mengalami kehancuran. Kesuksesan yang sejati dimulai dari keluarga yang menghormati ibadah. Sehingga keluarga tersebut dipenuhi oleh hadirat Allah yang berdampak kepada damai sejahtera. Saudara yang terkasih, keluarga yang damai sejahtera pasti taat kepada firman Allah di tengah-tengah keluarga. Karena setiap anggota rumah tangga melakukan semua perintah firman Allah, maka rumah tangga itu akan disertai oleh hadirat Allah. Saudara, betapa pentingnya ibadah. Karena ibadah bisa menarik hadirat Allah. Ibadah yang benar, ibadah yang suci, ibadah yang tulus, ibadah yang kudus akan menarik hadirat Allah. Kita perlu belajar, saudara. Apa sih definisinya orang sukses? Apa sih artinya orang sukses yang sejati? Saya mengambil satu definisi yang mungkin saudara dan saya bisa mengerti lebih dalam lagi. Definisi sukses yang sejati adalah semua berkat yang diperoleh dapat dinikmati seluruh anggota keluarga dengan damai sejahtera dan sukacita. Yang digambarkan seperti pesta perkawinan di Kana. Saudara, waktu pesta perkawinan di Kana, ada kalanya mengalami krisis. Yaitu kehabisan anggur. Tetapi tak kalah dengan mentaati firman Tuhan. Yaitu ibadah. Maka mujizat terjadi. Air berubah menjadi anggur yang manis. Ada kesukaan. Ada ucapan syukur. Ada puji-pujian. Atas kebaikan Tuhan. Atas kasih-Nya yang melimpah. Itulah sukses yang sejati. Maka dari itu rumah tangga kita harus menghargai ibadah. Di mana kita berada, ibadah itu menjadi sebuah fondasi di dalam kehidupan kita. Supaya kita menikmati hadirat Allah. Dengan hadirat Allah kita akan menikmati damai sejahtera yang sejati. Saudara yang terkasih, untuk meraihkan kuasa mujizat, kita perlu belajar dari Musa. Bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan sekaligus membebaskan bangsa Israel dari belenggu perbudakan dengan menghormati ibadah di kemah suci, di kemah penyembahan, yaitu tabernakel. Maka dari itu kita perlu belajar. Saudara dan saya perlu belajar apa artinya tabernakel. Tabernakel adalah bahasa Inggrisnya tabernacle. Yang berasal dari bahasa Latin tabernaculum. Artinya tenda atau pondok. Kalau di dalam bahasa Ibraninya miskan. Di situ diartinya tempat Tuhan berdiam di tengah-tengah umatnya. Dan juga tabernakel adalah tempat yang berpusat atau yang menjadi pusat penyembahan orang Israel. Sejak mereka keluar dari Mesir sampai menduduki tanah Kanaan. Nah, inilah penting, saudara. Bagaimana bangsa Israel pada waktu dia menghadapi tantangan-tantangan hidup mereka di tengah-tengah padang gurun. Dan mereka sangat-sangat menghargai ibadah. Mereka memiliki tabernakel, yaitu pusat penyembahan. Pusat bagaimana mereka untuk menyembah Allah yang hidup dari Mesir dan di perjalanannya di padang gurun
sampai di tanah Kanaan, mereka tetap menghargai ibadah di tabernakel, saudara. Nah, saudara, saya mau mengajak saudara untuk dengan cepat untuk mengerti tentang tabernakel. Nah, saudara, kita perlu mengerti bahwa tempat penyembahan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama halaman. Dan halaman itu bisa digambarkan tubuh kita. Atau halaman itu bisa digambarkan orang yang baru mengenal Tuhan. Di halaman mengapa bisa digambarkan orang yang baru mengenal Tuhan? Karena apa? Di halaman ada 2 benda, yaitu mezbah bakaran dan kolam basuhan. Bicara tentang kolam basuhan. Kolam basuhan adalah bicara tentang pertobatan, bagaimana kita sebagai orang Kristen harus mengerti. Karena dengan kita mengenal kebenaran, dengan mengaku Yesus sebagai juru selamat, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga, maka saudara, kita menjadi orang percaya. Dan meninggalkan dosa, mengaku dosa, meninggalkan dosa, bertobat, dibaptis, bangkit, menjadi manusia yang baru. Itulah gambaran kolam basuhan. Di halaman kita menjadi orang yang baru mengenal Tuhan. Dan yang kedua, saudara, mezbah bakaran. Di dalam perjalanan setelah pertobatan, maka kita perlu introspeksi kita setiap hari. Dengan pengakuan dosa di hadapan Tuhan, agar jika ada kedagingan yang muncul, maka kedagingan itu harus dimatikan melalui pengakuan dosa. Saudara, setiap hari kita harus merenungkan. Karena saudara sedang baru mengenal kebenaran firman. Saudara perlu merenungkan, saudara perlu membaca firman. Kalau saudara perlu introspeksi diri, apakah saudara sudah melakukan firman Allah? Atau firman Allah menegur saudara? Setiap hari saudara perlu introspeksi. Jika ada sentuhan atas kesalahan dalam hidup kita, kita perlu bertobat. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Roh Kudus akan menegur kita. Waktunya kita bertobat. Maka kalau itu dilaksanakan pada zaman itu, saudara, sebelum bangsa Israel yang ingin menebus dosa mereka, mereka harus membawa korban, yaitu lembu atau domba yang tidak bercela. Mereka harus sembelih, darahnya harus dikelilingi di atas mezbah. Maka dibakarlah. Maka waktu pembakaran itu, saudara, bau yang harum dan membawa perkenanan dari Tuhan, maka dosamu akan diampuni. Tetapi pada waktu perjanjian baru, saudara, kita tidak perlu bawa lembu. Cukup kita mengaku dosa, kita cukup merenungkan firman Allah, kita introspeksi. Jika firman itu menyentuh hati kita, kita bertobat. Mengakui dosa, kita tinggalkan dosa. Dan minta pengampunan, dan oleh darah Yesus kita akan diampuni. Mari saudara kita baca di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah.
kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, yang terjadi di mezbah bakaran adalah daging domba yang tidak bercela dibakar di atas mezbah sampai habis. Jika daging itu tidak dibakar sampai habis, maka akan timbul bau bangkai, saudara. Hal itu adalah gambaran membakar kedagingan kita harus sampai habis. Agar tidak menjadi bau busuk untuk sekeliling kita. Bahkan sebaliknya, saudara. Jadi bau yang harum dan menjadi dampak kesukaan bagi sekeliling kita. Perbuatan daging jangan kita lakukan, saudara. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Penyembahan berhala. Saudara, penyembahan berhala itu terjadi di dalam kehidupan pada akhir zaman ini setiap hari. Memang saudara tidak menyembah patung, saudara. Tetapi kalau saudara memprioritaskan sesuatu lebih dari Tuhan, saudara sudah menyembah berhala. Perbuatan daging itu perselisihan, iri hati. Saudara, ada orang yang iri ingin mengambil miliknya orang, saudara. Ingin menjatuhkan orang lain. Itu saudara sudah dalam kedagingan. Di dalam kehidupan sehari-hari, saudara kalau melakukan egoisme atau individualisme, saudara sudah punya kedagingan. Kalau saudara ingin memecah belah rumah tangga baik-baik, saudara gosipin, saudara adu domba, saudara sudah punya kedagingan. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain-lain, saudara. Tuhan mengatakan, ku peringatkan kamu. Seperti telah yang kau buat dahulu. Barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Artinya saudara, kalau saudara tidak mengerti tentang ibadah, saudara tidak mengerti tentang kedagingan ini, saudara, maka saudara tidak akan masuk di dalam bagian dalam kerajaan Allah. Kalau saudara tidak menyalibkan diri, saudara tidak mematikan diri saudara, manusia lama saudara, saudara tidak akan menikmati bagian dalam kerajaan Allah. Kalau saudara tidak mau melakukan, yang rugi bukan pada orang lain, tapi pada saudara secara pribadi. Yang kedua, saudara, ruangan suci, saudara. Jadi di tabernakel itu ada halaman, setelah itu masuk. Jadi bangsa Israel kalau beribadah ada halaman, ada ruangan suci dan ruangan maha suci. Ruangan suci itu bisa diartikan bagi setiap saudara untuk dikenal Tuhan. Mengapa saya katakan dikenal Tuhan? Di ruangan suci itu ada 3 benda. 1 kaki dian, 2 meja roti, yang ketiga mezbah dupa. Saudara, di dalam bagian ruangan suci itu digambarkan jiwa, pikiran kita. Maka dari itu kalau jiwa bicara tentang diri kita, yaitu terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Itulah jiwa, saudara. Jadi kalau saudara sudah melakukan kebenaran firman, maka pikiran saudara, perasaan saudara, dan kehendakan saudara melakukan kehendakannya Tuhan di dalam firman Allah, maka saudara akan dikenal oleh Tuhan. Karaktermu berubah. Setiap saudara yang melakukan firman di dalam kehidupan rumah tanggamu, engkau melakukan firman Allah. Engkau bisa mengasihi, engkau bisa mengampuni, engkau meninggalkan kedengkian, engkau disakiti, engkau memberkati. Maka saudara akan menikmati hadirat Allah. Kaki dian bicara tentang hadirat Allah.
Kaki Dian atau menor adalah gambaran dari roh Allah. Adalah gambaran setiap orang yang sudah bertobat akan disertai oleh roh Allah. Meja sajian saudara, atau meja roti sajian. Meja roti sajian digambarkan sebagai makanan rohani kita, yaitu firman Allah. Maka setiap firman yang kita lakukan dan memenuhi dalam kehidupan kita dan kita lakukan, maka kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Kita mempunyai karakter seperti Kristus. Maka kita akan menikmati hadirat Tuhan. Yang ketiga saudara, di ruangan suci itu ada mesbah dupa. Di ruangan suci ada mesbah dupa yang menggambarkan bahwa setiap perilaku kita, yaitu firman yang dilakukan, akan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Maka dari itu setiap saudara di dalam kehidupan rumah tangga, kuncinya saudara menghargai ibadah dengan melakukan firman Allah. Memuji Dia, menyembah Dia, melakukan kebenaran firman Allah. Maka saudara akan menikmati hadirat Allah. Kita sebagai orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus harus mengambil langkah iman untuk menjadi pelaku firman. Maka kita menjadi teladan di tengah-tengah komunitas kita. Dan jika dilakukan terus-menerus dan menjadi gaya hidup kita, maka kita akan membawa bau yang harum di hadapan Tuhan. Dan kita akan dikenal di hadapan Tuhan. Saudara, kita perlu bukan saja mengenal Tuhan, tapi kita perlu dikenal oleh Tuhan. Karena kita melakukan firman di tengah-tengah keluarga kita. Kalau kita sudah melakukan di tengah-tengah keluarga kita, akan menjadi bau harum di orang di sekitar kita. Komunitas-komunitas sekitar kita akan melihat ada terang yang ajaib di tengah-tengah keluarga saudara. Ada bau yang harum. Yang ketiga, ruangan maha suci. Saudara, di ruangan maha suci itu ada 3 benda. Jadi di ruangan suci itu ada tabut perjanjian, ada di dalam tabut perjanjian ada 3 benda. Yang pertama adalah tongkat Harun, yang kedua adalah buli-buli isi roti mana, yang ketiga batu loh berisi 10 perintah Allah. Saudara, ini juga bisa digambarkan saudara, bahwa bagaimana kita sebagai orang Kristen. Apa artinya tongkat Harun? Tongkat Harun adalah gambaran jika kita melakukan kebenaran firman senantiasa, maka kita akan dapat melakukan mujizat dalam sekejap. Maka dari itu saudara, inilah gambaran bagaimana Harun melakukan mujizat pada waktu mereka menghadapi sebuah kompetisi. Mereka menghadapi satu tantangan. Maka tongkat siapa yang bisa berbuah, maka orang itu menjadi pemimpin. Maka tongkat itu dikumpulkan, maka muncullah tongkatnya Harun membawa mujizat. Inilah kisah dari tongkat Harun. Tongkat yang mati bisa menumbuhkan buah dalam waktu semalam. Hal ini sudah secara logika itu tidak mungkin. Tetapi saya perlu sampaikan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Tuhan bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa dalam waktu singkat. Yang kedua saudara, roti atau buli-buli berisi roti mana. Roti mana adalah gambaran penyertaan Tuhan terhadap seluruh kebutuhan hidup kita. Sekalipun di saat krisis seperti bangsa Israel di padang gurun,
yang tidak ada kehidupan. Jika Tuhan berkehendak mereka tetap hidup, maka Tuhan menyediakan mana dari sorga. Di dalam tabut itu ada buli-buli berisi mana, saudara. Sehingga saudara, itu dibuktikan bahwa Tuhan bisa mencukupi kebutuhan bangsa Israel di padang gurun yang tidak menabur, yang tidak menuai. Bangsa Israel tidak pernah kelaparan. Mereka kelaparan dan Tuhan memberikan mana. Mereka kekurangan daging, Tuhan berikan daging pada mereka. Melalui burung puyuh. Yang ketiga, saudara. Di dalam tabut itu ada aturannya. Yaitu 2 loh batu berisi firman, yaitu 10 perintah Allah. Setiap orang percaya wajib tunduk kepada hukum Allah. Yaitu ke-10 perintah Allah. Jadi saudara, di dalam tabut perjanjian selain ada tongkat Harun yang mengatakan mujizat semalaman bisa terjadi. Yang kedua itu buli-buli isi roti mana. Yang ketiga adalah 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Mengapa saudara? Ini adalah sebuah aturan. Kalau saudara dan saya ingin sukses, kita harus mengikuti 10 perintah Allah. Kita harus menghormati 10 perintah Allah ini. Antara lain saudara, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, dan di dalam bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat atau hari Tuhan. Yang kelima, hormati ayah dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengungkap saksi dusta tentang sesamamu. Yang terakhir, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau apapun yang menjadi milik sesamamu. 10 perintah ini ditaruh di dalam tabut sebagai gambaran. Kalau saudara mau menikmati hadirat Allah, harus mengikuti semua perintahnya Tuhan. Jika kita melakukan ketiga proses ini, maka kita akan memperoleh sesuatu yang dahsyat. Kita akan dipercaya oleh Tuhan karena ketaatan kita. Seperti saudara hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Bagaimana Elisa di waktu di Gunung Karmel. Dia dipakai Tuhan karena dia dipercaya oleh Tuhan. Dia menghormati ibadah. Demikian juga saudara, di dalam kehidupan rumah tangga. Jika saudara menginginkan rumah tangga, saudara sukses. Maka saudara memerlukan rumah tangga saudara bisa menarik hadirat Allah. Yang mana harus dimulai dari diri saudara sendiri sebagai seorang imam. Rumah tangga yang menghadirkan hadirat Allah. Dimulai dari dirinya sendiri. Sebagai kepala rumah tangga. Maka rumah tangga itu akan menikmati hadirat Allah. Maka rumah tangga itu akan dipimpin oleh Roh Allah. Bagaimana supaya bisa dipimpin oleh Roh Allah? Bagaimana supaya Roh Allah hadir di tengah-tengah kita?
kita harus menyerahkan seluruh kehidupan rumah tangga kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Dengan sepenuhnya. Dan saudara, kalau kita serahkan seluruh hidup kita, rumah tangga kita untuk dipimpin oleh Tuhan, maka akan berdampak. Kita akan menikmati sukacita dan damai sejahtera. Bagi seluruh anggota keluarga kita. Di dalam kehidupan rumah tangga adalah sebuah perjalanan. Seperti yang digambarkan perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Mereka melewati padang gurun yang dipenuhi oleh masa-masa sukar. Mereka akan berhadapan dengan tantangan hidup di padang gurun. Musa membawa keluar bangsa Israel keluar dari Mesir dan merdeka dari perbudakan. Dan harus melintasi padang gurun yang sangat panas. Penuh dengan mara bahaya. Yang mengancam. Dan marah bahaya itu bisa berupa kelaparan, kehausan. Di padang gurun yang tidak punya kehidupan apa-apa. Dan juga ada ancaman binatang buas, perampokan. Tetapi Musa sanggup menaklukkan masa sukar. Karena dia menghargai ibadah di kemah perjumpaan. Di kemah suci. Atau tabernakel. Sehingga seluruh perjalanannya menuju Kanaan. Selalu disertai oleh Roh Allah. Karena Musa dan bangsa Israel selalu beribadah di kemah penyembahan. Sehingga mereka menikmati hadirat Allah. Maka Allah akan menuntun Musa dan bangsa Israel berjalan di padang gurun. Dan bangsa Israel mengalami mujizat demi mujizat. Bangsa Israel adalah sesungguhnya bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dan tidak pernah mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan. Yang mana membebaskan mereka dari belenggu perbudakan. Tetapi mereka tetap bersungut-sungut dan tidak pernah mengucapkan syukur. Kehausan, mereka marah-marah kepada Musa. Dan Tuhan pakai Musa untuk melakukan mujizat dengan memukul batu. Maka air itu terpancar ke atas di tengah-tengah padang gurun. Mereka katakan mereka ingin makan daging dengan marah. Mereka menyalahkan Musa. Musa, mengapa engkau bawa kami keluar dari Mesir? Tidak pernah mengucapkan syukur. Itulah gambaran seperti kita. Di dalam tengah-tengah keluarga Tuhan sudah memberikan berkat. Tetapi kita masih terjerat oleh materialisme. Masih terjerat oleh individualisme. Kita tidak pernah mengucapkan syukur. Kita masih mengejar sesuatu. Jerat yang produk dari si iblis. Demikian juga Tuhan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dia menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Musa. Untuk bawa mereka keluar dari Mesir. Mereka ingin makan daging, saudara. Bahkan mereka pernah komplain, Tuhan kami rindu makan bawang pre. Apa yang mereka keluhan itu adalah soal makan makanan, saudara. Padahal mereka tidak sadar mereka sudah dibebaskan dari perbudakan. Demikian juga saudara dan saya sebagai orang Kristen. Kita harus sadar kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Maka kita harus sadar. Kita harus melaksanakan ibadah. Supaya kita bisa menunggal dengan Tuhan.
bangsa ini tidak mengucapkan syukur karena dia terjerat oleh kerakusan. Dia ingin makan daging, maka Tuhan kirimkan burung puyuh. Berpuluh-puluh ribu burung puyuh mereka makan daging puyuh. Alkitab tidak mencatat apakah burung puyuh itu dimasak atau tidak. Tetapi Alkitab mencatat burung puyuh itu dimakan sampai mereka muntah keluar dari hidung. Betapa rakusnya yang mereka lakukan. Saudara, demikian pula perjalanan hidup di setiap rumah tangga yang selalu menghadapi tantangan, yang selalu menghadapi masa-masa krisis, krisis ekonomi, krisis kehilangan kasih, krisis sakit penyakit, krisis damai sejahtera, anak berontak kepada orang tua, suami istri sering berseteru, kehilangan kasih, kehilangan damai sejahtera. Dan badai itu selalu datang dengan tiba-tiba. Dan jika kita belum mengenal kebenaran firman dan disertai oleh Roh Allah yang dalam nama Yesus Kristus, maka kita tidak akan tahan menghadapi badai kehidupan rumah tangga kita. Maka dari itu kita butuh penyertaan Allah untuk menuntun kita dalam perjalanan kehidupan rumah tangga. Dengan memohon Allah untuk menuntun, untuk membangun rumah tangga kita dengan konsep Kristus. Dimulai dengan membangun fondasi dengan dasar firman Tuhan untuk dilakukan sebagai barometer. Setiap firman yang dilakukan oleh imam dan penolongnya di tengah-tengah keluarga sebagai gaya hidup, seluruh anggota keluarga menjadi orang yang takut akan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Di saat Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka mengandalkan tiang awan dan tiang api. Tiang awan ini melindungi bangsa Israel dari terik matahari di padang gurun. Pada saat malam tiba, tiang awan ini berubah menjadi tiang api yang menghangatkan bangsa Israel dari suhu malam yang sangat dingin di padang gurun. Dan menerangi mereka dari kegelapan sehingga mereka dapat berjalan di malam hari dan terlindung dari musuh-musuh yang mungkin menyerang mereka. Saat yang awan bergerak, maka bangsa Israel ikut bergerak dipimpin oleh tiang awan. Saat malam muncul tiang api dan saatnya berhenti, artinya bangsa Israel ikut berhenti. Saudara, saat kemah bait suci dibuat awan kemuliaan itu meliputi bait Allah. Itu bersumber dari tabut perjanjian. Demikian pula kehidupan di dalam rumah tangga yang tidak luput dari rintangan, tidak luput dari badai kehidupan. Maka dari itu setiap kepala rumah tangga atau imam keluarga harus menghormati ibadah di bait Allah atau di tabernakel. Bait Allah itu bukan hanya sekedar di gereja Tuhan, tapi bait Allah ada di dalam tubuh saudara. Di mana saudara berada, saudara harus memelihara bait Allah. Ada 3 rahasia untuk meraih keluarga yang bisa menikmati kesuksesan yang sejati di dalam kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Yang pertama, saudara, di dalam kehidupan rumah tangga kita perlu mengenal Kristus. Mengapa kita perlu kenal Kristus? Karena dengan Yesus, hanya melalui Yesus ada jalan keselamatan. Saudara, di dalam rumah tangga saudara ingin selamat, rumah tangga saudara ingin damai, saudara hanya jalannya satu jalan,
Yesus Kristus. Dia adalah jalan kebenaran. Maka dari itu saudara perlu mengenal siapa Yesus. Yesus adalah juru selamat. Karena setiap saudara kalau sudah mengenal Yesus, berarti saudara sudah terima Yesus sebagai juru selamat pribadi saudara. Dengan mengaku Yesus sebagai Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga dari kematian, maka saudara akan diselamatkan. Rumah tanggamu akan diselamatkan. Rumah tanggamu akan ada damai. Karena apa? Saudara mengenal siapa yang saudara sembah. Yang kedua, saudara, dikenal. Saudara adalah Kristen, bukan Kristen hanya mengenal Tuhan, tapi harus dikenal. Bagaimana menjadi orang Kristen yang dikenal oleh Tuhan? Setiap saudara yang mau dikenal Tuhan adalah orang yang melakukan kebenaran firman. Setiap saudara melakukan kebenaran firman, maka saudara akan melihat kuasa mujizat Tuhan. Saudara akan dikenal oleh Tuhan, maka saudara setiap firman yang dilakukan, maka karakter saudara terbentuk. Saudara dibentuk karakter saudara akan menjadi seperti Kristus. Yang ketiga, saudara, dipercaya oleh Tuhan karena berani bayar harga. Berhasil melewati ujian dengan mencicipi air. Air dalam tempayan pembasuh berubah menjadi anggur yang manis. Kita perlu belajar dari Yohanes pasal 2. Ayat 1 sampai 11 tentang perkawinan di Kana. Bagaimana seorang ibu, Yesus, mengenal keilahian Tuhan. Maka dengan yakin dan iman percayanya muncul. Karena saudara, Maria ibu Yesus, dia mulai mengenal Yesus atas keilahiannya. Dimulai dari dia berjumpa dengan malaikat. Dengan mengandung melalui Roh Kudus sampai kelahiran Yesus dan sampai Yesus dibaptis dan dipenuhi oleh kuasa mujizat Tuhan. Maka dari itu saudara, itulah gambaran. Kalau saudara bicara tentang tabut, bicara tentang tabernakel, di situ ada halaman. Di halaman itu adalah tempat bagaimana kita pertama mengenal Tuhan. Mengenal siapa Tuhan. Kita kenal siapa Yesus. Demikian juga Maria. Melalui perkawinan di Kana, Maria mengenal siapa Yesus. Dia mengenal keilahannya Tuhan. Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan Maria, Maria selain mengenal Yesus, Maria mulai mengaktifasikan imannya dengan menyampaikan kepada setiap pelayan apa yang diperintahkan kepada pelayan-pelayan oleh Yesus. Dia perintahkan pelayan untuk mentaati. Maria menyampaikan kepada para pelayan untuk mentaati firman yang diperintahkan oleh Yesus di saat krisis kehabisan anggur. Pada waktu itu Yesus belum saatnya melakukan mujizat. Tetapi di saat krisis perkawinan di Kana terjadi, maka Yesus turun tangan. Karena perkawinan adalah kelembagaan yang sakral dan penting di mata Tuhan Yesus. Maka dari itu saudara dan saya, kita perlu mengerti kesuksesan yang sejati itu harusnya dimulai dari rumah tangga yang disertai oleh Roh Allah.
Yang selanjutnya, pelayan. Dia diperintahkan untuk mencicipi air yang di dalam tempayan pembasuh. Saudara bisa bayangkan tempayan pembasuh yang diisi oleh air dan pelayan itu disuruh untuk mencicipi. Itu adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan iman. Mungkin ada orang yang mengatakan ini gila, tidak mungkin. Air dicicipi ya tetap air. Tetapi pelayan ini diperintahkan menuruti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Maria tahu apa yang diperintahkan oleh Kristus. Pasti ada mujizat. Maka Maria tahu bahwa perkawinan itu adalah sesuatu kelembagaan yang sakral, yang penting di mata Tuhan. Maka dengan berani dia menyampaikan apa yang dikatakan oleh Yesus, engkau harus turuti. Maka pelayan itu dia coba-coba mengambil satu cedok, dia cicipi. Dan air itu berubah menjadi mujizat. Menjadi anggur yang terbaik. Kerap kali kita tidak percaya. Kerap kali pikiran kita selalu bekerja. Kerap kali kita merasakan ini adalah sesuatu yang bodoh. Bagaimana saudara? Maria ternyata sukses. Dia selain dikenal dan dia dipercaya. Karena apa? Dia mengaktifasikan imannya dan dia mendapatkan mujizat. Maka dari itu rumah tangga itu dipenuhi dengan sukacita. Yang seharusnya pesta itu tidak boleh kehabisan anggur. Tetapi mereka habis anggur, keluar anggur yang terbaik. Ada pesta, ada sukacita. Setiap saudara yang melakukan kebenaran firman. Yang pertama mengenal Tuhan. Yang kedua melakukan firman. Sehingga saudara dikenal Tuhan. Dan mengaktifasikan iman saudara. Dengan iman percaya. Melakukan. Maka saudara akan dipercaya. Maka saudara punya rumah tangga akan menikmati hadirat Allah. Di mana ada hadirat Allah, di situ ada kuasa mujizat. Saya percaya setiap firman yang saudara dengarkan akan menjadi berkat bagi saudara. Saudara yang terkasih, saudara akan mendengarkan sebuah kesaksian. Bagaimana seorang pengusaha yang mengalami krisis. Dan dia mengandalkan Tuhan. Dan mujizat terjadi. Selamat mendengar kesaksian. Shalom, shalom, shalom. Kami berdua, nama saya Agustiawan dan istri saya Listi Sutiani Subrata. Kami dari FA TPI 2. Kami akan memberikan suatu kesaksian kebesaran Tuhan yang telah diberikan kepada keluarga kami. Awal kami bekerja di suatu perusahaan yang cukup besar di Sidoarjo maupun di Surabaya. Kami mendapatkan berkat yang luar biasa. Padahal walaupun kami tidak tahu itu adalah berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Suatu ketika saya diberikan suatu Alkitab, tetapi berapa bulan tidak pernah saya sentuh Alkitab tersebut, cuma saya lihat. Akhirnya dari perjalanan itu sampailah saya sampai di pensiun dini. Nah, pada waktu pensiun dini, inilah suatu perjuangan yang cukup berat bagi keluarga saya. Setelah saya pensiun, saya coba buka laptop. Apa yang akan saya kerjakan? Nggak taunya saya buka laptop, nggak taunya ke laundry.
Akhirnya ada apa dengan laundry ini? Akhirnya sabun. Nah, saya mencoba untuk membuat sabun. Puji Tuhan, saya mendapat berkat dari usaha ini sehingga sabun saya berjalan cukup lancar. Tetapi sewaktu saya masih bekerja itu, saya mengambil kredit rumah. Saya berhenti bekerja, sudah pasti saya akan kesulitan untuk membayar cicilan tersebut. Tetapi saya coba dengan ada usaha sabun, saya masih bisa untuk membayar cicilan tersebut. Akhirnya ada seorang pegawai bank datang ke rumah. Pak Agus tidak usah bayar cicilan ini karena ada kelebihan uang. Sehingga saya kurang lebih 1 tahun lebih saya tidak pernah mencicil. Tidak pernah membayar cicilan rumah tersebut. Suatu ketika setelah hampir 2 tahun kalau tidak salah, datanglah kepala debt collector itu, bagian yang cicilan yang tidak dibayar, datang ke rumah dengan timnya. Ngobrol-ngobrol dengan saya, mengapa Pak Agus kok nggak bayar sudah hampir 2 tahun? Lalu saya tunjukkan surat dari bank tersebut, ini Bu, saya tidak diizinkan untuk bayar karena ada kelebihan dana di bank tersebut. Enggak Pak Agus, ini harus bayar. Akhirnya saya akan ngajukan pemunduran pembayaran. Di sana saya mendapat satu kekuatan, yaitu saya mengatakan ke direkturnya, waktu itu diatasi oleh direktur bank tersebut. Saya bilang ke direktur tersebut, detik ini saya bisa bayar lunas hutang tersebut. Tetapi saya tidak mau. Direktur itu kaget karena saya mendapatkan transfer uang 1,5 miliar. Tapi tidak tahu siapa yang transfer saya. Cuman saya tidak mau ngambil uang tersebut. Kagetlah si direktur tersebut. Akhirnya tidak tahu bagaimana, keputusannya belum ada. Saya masih ngajukan untuk pemunduran, belum keluar. Akhirnya kami pulang. Puji Tuhan, kami coba untuk menawarkan rumah tersebut. Akhirnya rumah tersebut laku terjual. Sehingga kami bisa menyelesaikan semua tunggaan-tunggaan yang kami punya. Shalom, menyambung dari apa yang sudah disampaikan suami saya, bahwa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Saat keluarga kami diproses Tuhan, saya nggak tahu. Saya hanya berdoa sama Tuhan. Saya hanya mengandalkan Tuhan saja. Tapi saya tahu Tuhan proses ini untuk menjadi saya semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Dengan berjalannya waktu, ada jawaban dari Tuhan. Anak saya kami ajak ke salah satu kampus swasta. Tapi waktu itu anak saya waktu yang ditawarin beasiswa, anak saya tidak ambil. Akhirnya kesempatan itu tidak ada lagi. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu pasti sediakan dan memberi yang terbaik buat anak saya. Sehingga setelah kita komunikasi dengan pihak kampusnya bilang, oh bisa Bu, anak ibu masih bisa masuk, dapat beasiswa karena dilihat dari nilai rapotnya masih bagus. Oh iya, terima kasih Bu, saya tunggu kabarnya. Setelah berapa lama, akhirnya anak saya diterima di kampus tersebut dengan dapat beasiswa tanpa ujian. Tapi dengan mengandalkan Tuhan saja, akhirnya puji Tuhan anak saya bisa lulus dalam waktu 3,5 tahun. Dan kemurahan Tuhan juga kami alami lagi, anak saya ingin kuliah S2. Saya juga bergumul sama Tuhan. Tuhan, Engkau tahu yang dibutuhkan anak saya. Di semester ke-8 yang harusnya anak saya masih menempuh S1, anak saya kan sudah selesai di semester 7. Akhirnya di semester 8, puji Tuhan, anak saya juga bisa mengambil S2. Seandainya waktu itu Engkau mengabulkan anak kami sekolah kedokteran, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kondisi COVID seperti ini. Jadi saya bisa menyampaikan ke para jemaat, jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan sepenuhnya apa yang mau kita
inginkan harus kita gapai, tapi mintalah, berharaplah, bersyukurlah, percaya pada Tuhan bahwa itu yang terbaik buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Willy Yosep, yang selalu memperhatikan keluarga kami dan selalu mendoakan keluarga kami. Perubahan-perubahan yang terjadi cukup signifikan bagi keluarga kami. Terima kasih, demikian kesaksian kami. Semoga menjadi berkat dan menguatkan iman kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Kami percaya firman itu akan merestorasi setiap kami. Bagi setiap saudara yang berada di rumah-rumah. Di tempat di mana saudara berada. Pada saat saudara mendengarkan kebenaran firman, hati saudara tersentuh. Atau saudara sedang mengalami krisis di dalam rumah tangga saudara. Saudara boleh angkat tangan. Setiap saudara yang mengangkat tangan, saudara katakan, Tuhan ini aku. Aku tidak menikmati damai sejahtera di dalam rumah tanggaku. Aku hidup di dalam keegoan. Aku dalam krisis. Aku kehilangan damai sejahtera, hingga kehilangan kasih. Tidak ada anggur manis lagi. Rumah tanggaku tidak ada sukacita. Yang ada seperti neraka. Berselisih, bertengkar, anak berontak. Saudara boleh angkat tangan. Setiap saudara yang mengangkat tangan, Tuhan, aku mau bertobat. Aku mau mengenal Engkau sebagai Allah. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Engkau adalah juru selamat bagi rumah tanggaku. Engkau juru selamat bagi seluruh anggota rumah tanggaku. Tuhan, aku mau dikenal Tuhan dengan melakukan firman. Aku mau melepaskan pengampunan. Aku mau mengasihi istri. Aku mau menjadi imam yang bijaksana. Mengasihi istri dan anak-anakku seperti Kristus mengasihi jemaat. Aku mau menjadi istri penolong. Mengasihi suami dan anak-anak seperti mengasihi diri sendiri. Aku mau tunduk bagi suamiku. Aku mau melakukan dengan mengaktifasikan imanku dengan melakukan kebenaran firman supaya aku dipercaya oleh Tuhan. Aku mau dikenal. Aku juga mau dipercaya. Aku dikenal karena aku melakukan firman. Aku dipercaya karena aku sudah melewati ujian. Firman yang sudah kulakukan dengan tulus. Murni, suci, kudus. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau jamah. Pulihkan. Pulihkan rumah tangga. Yang sedang mengalami krisis. Yang sedang mengalami persoalan. Engkau adalah Raja Damai. Pulihkan. Saling mengampuni. Setiap saudara yang bersama istri, peluk istri. Katakan, ampuni aku sering menyakiti. Aku mau berubah, aku mau bertobat. Istri pun melakukan hal yang sama. Anak-anak juga. Minta ampun kepada kedua orang tuamu. Maka rumah tanggamu akan dipulihkan. Engkau akan melakukan kebenaran firman menjadi gaya hidup. Maka Allah akan hadir dalam rumah tanggamu. Engkau akan menjadi orang yang berhasil. Engkau akan naik tidak turun. Engkau jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan Tuhan bikin berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau kita sudah mendengar firman Tuhan,
Kita percaya bahwa setiap firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan jalan keluar setiap permasalahan kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari beri persembahan dengan kesungguhan hati, dengan penuh kerelaan, dan kita percaya bahwa setiap persembahan yang kita sampaikan di tempat ini akan membantu setiap pekerjaan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah yang setia, kami mengucap syukur untuk hari ini kalau kami boleh beribadah Tuhan. Terlebih kami juga telah mendengar firman-Mu. Biarlah firman memberikan kekuatan kepada kami semua. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan dari sebagian milik kami. Kami percaya Tuhan, saat kami memberikan persembahan dengan sungguh hati, tingkap-tingkap langit akan dicurahkan. Berkat dari surga akan dicurahkan pada kami semua. Suci dan kuduskan setiap persembahan kami. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu dengan OVO, GoPay, Dana, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB Niaga sebagai berikut. Bisa juga dengan mobile banking BCA dengan cara berikut. Dan apabila Bapak Ibu mau transfer melalui BCA, bisa atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor rekening 0180508023. Untuk transfer mata uang asing, OCBC NISP, TBK Cabang Ahmad Yani Sidoarjo, nomor akun 55181000115 atas nama Willy Joseph Chandra, SIF code NISP IDJA. Screenshot bukti transfer ke petugas gereja ke nomor WA 088 33 2623. Terima kasih untuk taburannya. Tuhan Yesus memberkati. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, Yesus namanya. 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 Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau,
berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Yo, come on, everybody clap your hand. Allahku dahsyat, the only one that I know I worship, the only one that I sing for, Lord God mighty. Jesus come down to save me. All I hear is how great, powerful He is for me. I sing for the King. 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 Allahku dahsyat, Dia berkuasa, seluruh surga bumi sujud menyembah. Lagu dahsyat, Dia berkuasa, seluruh surga bumi sujud menyembah. Lagu dahsyat, Dia berkuasa, seluruh surga bumi sujud menyembah. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Tinggi, tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Masih siap memuji Tuhan? Amin. Sekali lagi masih siap memuji Tuhan? Amin. Mari sama-sama katakan. Semua sama di matanya, tidak ada perbedaan. Tuhan cinta kita semua, pujilah Sekali lagi. Semua sama. Semua sama di matanya, tidak ada perbedaan. Tuhan cinta kita semua, pujilah Tuhan. Kau dan aku sungguh beruntung, kulit hitam dan kulit putih, rambut lurus dan yang keriting, mata bulat dan mata sipit, hidung mancung dan hidung pesek, semua dipilih Tuhan. Semua sama. Semua sama di matanya, tidak ada perbedaan. Tuhan cinta kita semua, pujilah Sekali lagi. Tuhan. Semua sama. Semua sama di matanya, tidak ada perbedaan. Tuhan cinta kita semua, pujilah Tuhan. Yang percaya. Yang percaya dan diberkati, orang tua dan orang muda, kau yang tinggi dan kau yang pendek, badan gemuk dan badan kurus, orang kaya dan orang miskin, semua disayang Tuhan. Sama-sama katakan. Semua sama di matanya, tidak ada perbedaan.
Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah tokomu, diberkati pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu. Engkau akan naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor, engkau tidak hutang melainkan menghutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya akan berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Semua pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Katakan shalom, 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 shalom.